Baik, kita lihat di sini ada beberapa catatan penting. Sekali lagi ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, dalam pembahasan tentang badal. Yang pertama, catatan penting yang pertama, bahwasanya badal ba'di minal kulli dan badal istimal harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Sekali lagi, kalau badalnya adalah badal ba'di minal kulli dan badal istimal, maka dia harus bersambung, harus digabungkan dengan dhamir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Jadi mubdal minhunya itu apa? Dhamir yang sesuai untuk dia apa? Maka jika kita sudah tahu, kita jadikan dhamir yang sesuai itu digabungkan dengan badal ba'di minal kulli dan badal istimal. Contohnya adalah yang telah kita sampaikan. Kita ingat ya, dalam contoh yang telah kita sampaikan di atas, yaitu contoh misalnya in hadama al baitu jidaruhu. Di sini jidar dia adalah sebagai badal ba'di minal kulli dari apa? Dari kata al bait. Di sini al bait dia adalah isim mufrad. Ya, kita anggap dia sebagai bentuk mudzakkar, maka dhamir yang sesuai adalah hu, ya. Dhamir yang sesuai adalah hu, maka badalnya kita sambungkan, kita gabungkan dengan dhamir hu, sehingga in hadama al baitu jidaruhu. Hu-nya kembali kepada kata apa? Kembali kepada kata al bait, ya. Sehingga sekali lagi misalnya hu-nya ini kita munculkan lagi dan kata al-baitnya ini kita hilangkan, kalimatnya sudah sempurna, ya. In hadama jidarul bait, ya. In hadama jidarul bait, ya, dinding rumah itu roboh. Ya, ini adalah ya contoh dari catatan yang pertama. Kalau contoh dari badal istimal dhamirnya, maka ya kita lihat contoh yang telah kita sampaikan di atas, yu'jibuni, ya, yu'jibuni al-baitu nadhafatuhu. Di sini kata nadhafah digabung dengan dhamir hu. Ya, sekali lagi ini juga kembali kepada kata al-bait. Ya, al-bait ini isim mufrad, ya, dhamirnya hu. Maka kata nadhafah dia kita gabungkan dengan dhamir hu menjadi nadhafatuhu, ya. Sekali lagi ini adalah ya catatan yang penting, bahwasanya badal ba'di minal kulli dan badal istimal dia harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Baik, kemudian kita perhatikan catatan yang kedua. Catatan yang kedua, biasanya badal ditemukan dalam suatu kalimat setelah, ya, maksudnya catatan yang kedua ini kita untuk memudahkan mencari badal, biasanya badal itu ditemukan setelah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, yang pertama, badal biasanya ditemukan setelah nama orang atau gelar. Sekali lagi, badal itu biasa ditemukan setelah nama orang atau gelar. Contoh, misalnya qala Ali bin Abi Thalib. Di sini kita sebutkan contoh qala Ali bin Abi Thalibin. Di sini Ali bin Abi Thalib berkata. Di sini ada nama orang yang dia sebagai fa'il, pelaku, yaitu Ali. Ya, ada kata setelahnya yang dia juga marfu apa? Ibnu, ya. Dia juga marfu. Ya, dia adalah sebagai badal dari Ali. Ali itu siapa toh? Oh, Ali itu anaknya Abu Thalib. Oh, Ali siapa? Ali yaitu Ali anaknya Abu Thalib. Maka Ibnu di sini adalah sebagai badal dari Ali. Ya, dia terletak setelah ya nama orang, ya, setelah nama orang. Ya, baik. Di catatan yang pertama, ya, ada pula yang badal itu memang biasa kita temukan setelah gelar. Ya, gelar itu, ya, kalau dalam pembahasan ini kita bisa sampaikan yang dimaksud gelar dalam maksud ucapan kita ini, dalam ucapan kita ini bisa asy-syaikh, bisa al-imam atau yang lainnya. Ya, contohnya misalnya
kataba asy-syaikhu Muhammadun risalatan mufidatan. Ya. Syekh Muhammad menulis sebuah risalah yang berfaedah. Di sini Muhammadun dia terletak setelah ya gelar asy-syaikhu, ya. Dia marfu sebagai fa'il, maka kata setelahnya muncul dia juga marfu, dan ini kita katakan dia sebagai badal, ya. Muhammadun, ya. Muhammad dia adalah badal dari asy-syaikh. Baik. Kemudian ikhwati fillah, bahwasanya badal juga biasa ditemukan setelah isim isyarat. Ya, isim isyarat. Saudara-saudara semuanya telah belajar apa saja yang dia masuk dalam isim isyarat. Di antaranya misalnya hadza, zalika, itu adalah isim-isim isyarat. Nah, badal dia biasanya ditemukan setelah isim isyarat. Ya, badal biasa ditemukan setelah isim isyarat. Ya, sekali lagi, badal biasa ditemukan setelah isim isyarat. Contoh misalnya hadzal kitabu mufidun, ya. Hadzal kitabu mufidun. Ya, kitab ini berfaedah. Asalnya kan cuma hadza mufidun. Ini berfaedah. Ini itu apa? Oh, yaitu Alkitab. Nah, demikian ya. Jadi Alkitab dia adalah badal dari ha, karena dia terletak setelah isim isyarat. Namun kita perlu perhatikan ya, biasanya ya yang terletak sebagai isim isyarat setelah apa? Biasanya badal yang terletak setelah isim isyarat dia itu bentuknya makrifah. Dia itu bentuknya apa? Makrifah yang biasanya ditandai dengan alif dan lam. Maka di sini ya hadzal kitabu. Nah, alkitab dia bentuknya apa? Makrifah. Maka dia adalah sebagai badal dari hadza. Nah, berarti mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah hadza, ya. Maka alkitab dia marfu karena sebagai badal dari hadza, ya, badal dari hadza. Sehingga alkitab dia juga marfu, ya, karena hadza dia adalah sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Contoh yang lain misalnya zalikal baitu nazifun, rumah itu bersih, ya. Asalnya kan cuma zalika nazifun, itu bersih. Itu apa, ya? Oh, yaitu al-bait, yaitu rumah. Maka al-bait dia adalah sebagai badal dari zalika. Sekali lagi, badal yang terletak setelah isim isyarat biasanya dia itu bentuknya makrifah, ya. Dia bentuknya apa? Makrifah. Baik, itu adalah ya letak yang biasanya badal berada di dalamnya, yaitu setelah isim isyarat. Maka selanjutnya yang ketiga, bahwasanya badal itu biasa terletak setelah pembagian, ya, setelah pembagian. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, kita membagi ya sesuatu dalam kalimat kita, ya rincian pembagiannya itu adalah sebagai badal. Contoh misalnya al kalimatu salasatu aqsamin. Kata itu ya terbagi menjadi 3 macam, ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Maka ismun dia adalah sebagai badal dari salah satu. Ya, yang 3 itu apa? Oh, yang 3 itu yaitu isim dan fi'il dan huruf. Maka ismun dia juga marfu mengikuti apa? Mengikuti salah satu. Kan rinciannya ini ya. Ada 3 macam. Rinciannya apa saja? Oh, rinciannya adalah isim, fi'il dan huruf. Nah, ini yang kita katakan dia adalah sebagai badal karena terletak setelah pembagian. Contoh yang lain misalnya asyirku nau'ani. Syirik itu terbagi menjadi 2. Loh, ada 2 ya. Asyirku nau'ani. Nah, nau'ani dia adalah bentuk musanna ya, bentuk double yang ditandai ciri rofaknya dengan alif, ya. Asyirku nau'ani. Nau'ani dia marfu. Dia marfu, dia sebagai khobar dari asyirku. Nah, ada 2
macam atau terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu akbaru wa asghar, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Di sini akbar dia adalah sebagai badal dari nau'ani, ya, sebagai badal dari nau'ani. Nau'ani dia marfu, ya, isim marfu. Nah, karena dia posisinya adalah sebagai khobar, maka demikian pula badalnya dia juga harus marfu, ya. Nau'ani dua macam, ya, terbagi menjadi dua. Apa itu? Oh, yang dua itu adalah akbar wa asghar, ya, demikian.